Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, izinkan saya untuk melanjutkan cerita kita di ceritaku part 8. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mampir ke sini. Semoga teman-teman bisa betah, dan terutama saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau mensupport channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Semoga kedepannya channel ini bisa menjadi lebih baik lagi, bisa memberikan video maupun cerita-cerita yang menarik yang bisa menghibur teman-teman, dan semoga juga di balik cerita itu terdapat manfaat yang sama-sama bisa kita ambil manfaatnya. Dan di sini juga, selain berbagi cerita pribadi saya membuka kesempatan kepada teman-teman sekalian. Apabila di antara teman-teman ada yang mau untuk menceritakan sepenggal kisah dari perjalanan hidupnya, silahkan teman-teman bisa kirimkan kisah maupun cerita tersebut ke email pribadi saya, yaitu kitapendukung7@gmail.com. Dengan email tersebut, silahkan teman-teman bisa untuk menyalurkan aspirasi dari teman-teman sekalian, dan juga tentunya perihal keprivasian teman-teman akan kita jaga, baik itu tokoh maupun latar belakang dari cerita teman-teman. Dan oke lah guys, inilah dia ceritaku di part 8. Dari kejauhan, aku masih asik memperhatikan Mas Wandi yang sedari tadi masih mandi. Entah dia sadar ataupun tidak sadar, dia sepertinya begitu asik dengan aktivitas mandinya. Dulu ketika aku kecil, pemandangan seperti ini masih marak terjadi, di mana mayoritas kampung ketika mandi di sumur hanya menggunakan celana dalam saja bagi pria, dan perempuannya menggunakan basahan. Begitu juga dengan Mas Wandi yang sedang aku perhatikan. Hingga ia selesai mandi, sepertinya dia tidak menghiraukan keberadaanku. Lantas Mas Wandi mengeringkan tubuhnya menggunakan handuk. Setelah itu melilitkan handuk itu di pinggangnya dan sepertinya membuka celana dalamnya. Tak cukup sampai di situ. Aku di sore itu justru mendapatkan sebuah pemandangan yang tidak biasa. Saat hendak mengambil sabun yang berada di sisi sumur, Mas Wandi tiba-tiba saja handuknya terjatuh. Dengan posisi dia menghadap kepadaku, aku bisa melihat langsung benda miliknya. Benda itu terlihat keriput dengan disertai bulu-bulu halus yang tebal. Dengan secepat kilat, Mas Wandi meraih handuknya yang jatuh, mencoba untuk menutupi pusaka miliknya itu. Barulah kali ini Mas Wandi sadar, karena sedari tadi aku memperhatikannya. Dengan dia menatap ke arahku, dan tentu saja aku segera mungkin untuk memalingkan perhatianku kepadanya. Dari sudut mataku terlihat Mas Wandi berlari-lari kecil menuju pintu belakang rumahnya. Semenjak kejadianku tempo hari dengan Pak J, kini aku merasa sangat penasaran terhadap benda yang dimiliki oleh seorang pria. Iya, tentu kalian tahu benda apakah itu. Meski aku belum sepenuhnya mengerti akan hal itu, ketika aku melihat benda itu, aku merasa sangat menikmatinya.
Tak lama kemudian, Mas Wandi keluar dari rumahnya dengan sudah berpenampilan rapi. Dengan ramahnya, ia menyapa semua orang, termasuk aku yang berada di situ. Setelah menyapa dan mengobrol basa-basi kepada para ibu-ibu, termasuk ibuku, kini Mas Wandi mencoba mendekatiku. Diraihnya kedua tanganku dengan kedua tangannya, dan dia berposisi jongkok, sedangkan aku berdiri. Dek Bima, sini dek. Sudah lama Mas gak lihat Dek Bima main kesini lagi. Kata Mas Wandi mengajakku mengobrol. Akan tetapi, aku tidak merespon obrolan Mas Wandi itu. Aku hanya diam dengan menanggapinya. Dek Bima itu tak tanyain loh, kok gak mau jawab? Entah mengapa, aku merasa enggan untuk bicara. Dari gerombolan ibu-ibu, ternyata ibuku memperhatikanku. Bima, kalau ditanyain orang, itu dijawab ya nak? Kata ibu menegur sikapku. Aku hanya mengangguk. Dan tiba-tiba saja Mas Wandi menggendong aku dan membawaku jalan-jalan di sekitar halaman rumahnya. Saat aku berada di gendongannya, aku merasakan aroma tubuh Mas Wandi yang benar-benar sangat wangi. Aroma coklat dari tubuhnya begitu kuat, akan tetapi tidak begitu menusuk hidung. Terasa segar dan sangat nikmat. Ketika berada di dalam pelukannya, aku mampu merasakan bentuk tubuhnya yang atletis itu. Dengan lekukan kotak-kotak yang berada di tubuhnya begitu terasa padat. Entah mengapa, aku merasa nyaman berada di dalam pelukan itu. Dan begitu juga aku membalas pelukan itu dengan pelukanku juga. Dengan kepalaku bersandar di bahunya. Cukup lama Mas Wandi menggendongku, hingga kala itu aku hampir tertidur dibuatnya. Saat hendak kembali ke rumah, sekilas aku melihat Pak J sedang duduk di depan rumahnya sambil membaca koran. Saat aku mencoba memperhatikan Pak J, sepertinya Pak J merasa sadar akan hal itu, dan tentu saja dia menatapku dengan tatapannya itu dan tersenyum dengan senyumnya yang menawan. Tanpa disuruh, aku segera membalas senyuman Pak J dengan senyum kecilku. Ya, aku merasa senang melihatnya, apalagi ketika melihatnya tersenyum seperti ini. Selain perasaan senang, entah ada perasaan apa itu, yang waktu itu aku tidak mengerti akan perasaan itu. Di sela-sela ia tersenyum, ia melambaikan tangannya ke arahku. Lantas, aku pun melambaikan tangan ke arah Pak J. Menyadari akan hal itu, Mas Wandi membalikkan tubuhnya dan mendapati Pak J sedang tersenyum dan melambaikan tangannya. Walah, ada Pak J toh, kata Mas Wandi menyadari keadaan. Dek Bima mau ke situ, mau ke tempatnya Pak J. Situ. Akhirnya aku baru mau bicara, dan tentu Mas Wandi segera membawaku kepada Pak J. Alhamdulillah, Dek Bima sudah sehat ya. Sini Dek, tak gendongnya sama paman.
Segera mungkin Mas Wandi menyerahkan aku kepada Pak J. Setelah menyerahkanku kepada Pak J, Mas Wandi beranjak pulang ke rumahnya. Terasa sangat nyaman dan nikmat ketika berada di pelukan Pak J. Dengan pelukan hangatnya itu, mampu mengobati semua kerinduanku kepadanya. Pak J beranjak duduk ke kursi. Begitu juga dengan aku, ia mendudukkanku berada di atas pahanya. Sore itu, Pak J menggunakan sarung. Dan saat aku hendak membenarkan posisi dudukku, tanpa sengaja tanganku memegang pusaka milik Pak J. Dan kala itu Pak J menatapku dan ia tersenyum kepadaku. Oke guys, cukup sekian dulu di video kali ini. Apabila kalian suka, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Atas hilaf dan salah saya secara pribadi mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Dan saya Bima pamit undur diri. See you di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.